Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 341. Di bawah grup Lin. Bus berhenti di halte bus di seberang Lin Group. Yansu dan yang lainnya dengan seragam naga keluar dari mobil dan berjalan menuju grup Lin. Tunggu sebentar, aku harus mengajari Stephen Lin pelajaran yang bagus, itu terlalu menipu, kata seseorang. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Sebagai anggota klan naga, mereka belum pernah naik bus untuk melakukan misi. Ini benar-benar memalukan dan sangat memalukan. Hati semua orang penuh dengan kekuatan. Yansu tidak berbicara, dia memimpin kerumunan ke dalam grup Lin. Begitu dia tiba di pintu grup Lin, Yansu dihentikan oleh penjaga keamanan. "Apa yang kamu lakukan?" Seorang penjaga keamanan bertanya dengan kejam, menggoyangkan tongkat di tangannya. "Kami dari kantor klan naga di Provinsi Jinmin. Kami datang ke bos Anda, Stephen Lin, untuk mencari tahu beberapa hal," kata seorang anggota klan naga. "Mencari bos kami? Bos kami adalah orang yang sibuk. Pergi dan daftarkan saya," kata penjaga keamanan. "Lihat dengan jelas, kami dari klan naga." Seorang anggota klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk kelencana di dadanya dan berkata, "Jika kamu tidak ingin membuat masalah pada bosmu, ayo pergi. Naik. Saya peduli dengan orang-orang dari klan naga. Perusahaan kami memiliki aturan perusahaan kami, Anda harus mendaftar untuk memasuki perusahaan, dan Anda harus membuat janji dengan bos." Saya katakan, penjaga keamanan yang bertugas kemarin dikirim ke lokasi konstruksi karena mereka tidak menghentikan beberapa orang naga. Saya berjemur di bawah sinar matahari setiap hari, belum lagi betapa menyedihkan. Saya tidak ingin dikirim ke lokasi konstruksi, jangan mempermalukan saya, kalau tidak wajah semua orang tidak akan terlihat bagus, kata penjaga keamanan. "Hei, kamu seorang satpam, berani menghalangi jalan klan naga kita. Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu," kata seorang anggota klan naga dengan marah. "Tangkap saya hanya orang biasa, bukan ahli bela diri. Coba tangkap saya," kata satpam itu dengan bangga. "Kamu." Beberapa anggota naga ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yansu berkata, "Berhenti bicara, daftar." "Benar, daftar, dan saya akan melaporkannya kepada Anda. Ketika saatnya tiba, bos secara alami akan menemui Anda," kata satpam itu sambil tersenyum. "Beritahu bosmu, aku akan berada di sini sepanjang hari-hari ini. Jika dia tidak melihatku, aku akan menunggu sampai dia pulang kerja," kata Yansu kosong. "Oke." Penjaga keamanan mengangguk, lalu mendaftarkan Yansu dan yang lainnya, dan setelah menyelesaikan masalah, penjaga keamanan menunjuk ke deretan kursi di sudut dan berkata, "Pergilah ke sana dan tunggu, itu semua untuk bertemu bosku." Petik 2. Yansu tidak berbicara, dan membawa orang itu ke sudut untuk duduk. Pada saat ini, pintu lift di sebelahnya terbuka, dan Jack dan yang lainnya berjalan keluar dari lift. "Saya selalu merasa bahwa Ren Suesong mempermalukan dirinya sendiri, orang terkaya di kota Selat, bahkan jika dia bisa mengalahkan sedikit, apa hebatnya?" kata orang-orang di sekitar Jack sambil berjalan. Jack tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sisi Yansu. Semua orang mengikuti arahan Jack dan melihat Yansu dan kelompoknya duduk di sudut mengenakan seragam naga. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan orang-orang dari klan naga hanya bisa duduk di sini dan menunggu. Sepertinya Ren Suesong benar, Stephen Lin ini tidak bisa diprovokasi, kata Jack dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu, dan kemudian meninggalkan grup Lin. Yansu yang malang belum tahu, tapi dia membantu Stephen Lin berpura-pura dipaksa. Lantai atas grup Lin. Stephen Lin berjalan keluar dari kantornya dan pergi ke departemen hukum di lantai bawah. Orang-orang dari departemen hukum sedang bekerja,
Stephen Lin berkeliaran sebentar, tetapi Gu Feiyan tidak ditemukan. Stephen Lin meminta seseorang untuk bertanya dan mengetahui bahwa Gu Feiyan tidak berada di sini selama 3 hari, dan dikatakan bahwa dia sibuk dengan pelayan yang ada. Tuan Lin, apakah Anda ingin dia datang? Tanya seorang karyawan. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, berjalan ke samping dan menyalakan sebatang rokok, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gu Feiyan. Telepon berdering dan segera diangkat. Hei, itu adalah suara Gu Feiyan, cerah dan teliti, membuat orang merasa senang mendengarnya. Apakah Anda punya waktu untuk makan malam bersama di malam hari? Istri saya membuat janji, kata Stephen Lin. Malam, sungguh, belum tentu punya waktu, kata Gu Feiyan ragu-ragu. Apakah kamu sibuk bekerja? Stephen Lin bertanya. Yah, tapi, kalau hanya makan malam, seharusnya tidak ada masalah. Kapan? Tanya Gu Feiyan. Saya belum memesan tempat, jadi seharusnya tidak terlalu jauh dari perusahaan, kata Stephen Lin. Oh, tidak apa-apa, tapi, apakah aku ingin membawa pacarku? Tanya Gu Feiyan. Apakah kamu benar-benar ingin membawa ban serep? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Dia sebenarnya sangat jijik dengan hal-hal seperti ban serep, dan merasa bahwa itu tidak bertanggung jawab atas perasaannya. Jangan khawatir, aku akan membawa pacar sungguhan ke sana. Gu Feiyan tersenyum. Pacar sejati. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan pacar? Tidak terlalu mudah. Kita harus menemukan seseorang yang bisa menjaga satu sama lain, kata Gu Feiyan. Kamu benar jika kamu berpikir begitu, maka bawalah pacarmu bersamamu malam ini. Aku akan mengirimkan lokasinya nanti, kata Stephen Lin. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin sedikit senang karena Gu Feiyan akhirnya memikirkannya. Bagi Stephen Lin, jika Gu Feiyan melajang sepanjang hidupnya karena dia, itu pasti akan menjadi dosa besar. Sekarang dia punya pacar, meskipun Stephen Lin akan sedikit aneh di hatinya, dia umumnya bahagia. Stephen Lin bersiul dan kembali ke kantornya, hanya untuk melihat Wang Hai menunggu di kantor. Bos, saya menerima kabar bahwa klan naga ada di sini. Mereka menunggu di bawah. Mereka mengatakan akan menunggu sampai Anda pulang kerja, kata Wang Hai. Oh, ya, cukup gigih, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan naga, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk bertemu dengan mereka? Wang Hai bertanya. Tidak. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, semua orang di klan naga adalah sama. Mereka selalu merasa bahwa mereka mengendalikan para pejuang dunia, dan mereka tidak akan dapat berbicara denganmu kecuali mereka menamparkan mereka. Keras. Petik 2. Ya. Wang Hai mengangguk dan tersenyum tak berdaya. Di seluruh kota selat, diperkirakan bosnya berani menggantung orang-orang klan naga. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, dan malam tiba. Stephen Lin berjalan keluar dari kantornya, mengucapkan selamat tinggal kepada sekretarisnya, dan kemudian berjalan ke kantor Yao Jing. Baik, Stephen Lin bertanya. Ya, Yao Jing menutupi laptopnya dan berkata, ayo pergi. Keduanya naik lift ke tempat parkir bawah tanah bersama, pergi dari perusahaan, dan pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Lin Wanner setelah kelas. Setelah pukul 6 sore, mereka bertiga datang ke Wanda Plaza di Straits City bersama-sama. Stephen Lin memarkir mobil dan naik lift ke lantai atas bersama istri dan anak-anaknya. Setelah itu, ketiganya berjalan ke Wang Pin Steakhouse. Aku selalu merasa seperti aku melupakan sesuatu hari ini, kata Stephen Lin, menggaruk kepalanya. Apakah itu penting? Tanya Yao Jing. Seharusnya tidak penting, jika tidak maka tidak akan dilupakan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Itu bagus, kata Yao Jing. Pada saat yang sama, grup Lin turun. Halo, kita akan pulang kerja. Seorang penjaga keamanan berjalan ke arah Yan Su dan yang lainnya dan berkata, kami menunggu untuk melihat Anda,
Tuan Lin, kata seorang anggota klan naga. Bos kami Lin pulang kerja lebih awal, kata penjaga keamanan. Apa? Bukankah kamu menyuruh kami untuk mendaftar dan menunggu di sini? Kenapa dia pulang kerja? Anggota klan naga bertanya dengan penuh semangat. Itu urusanmu yang kamu tunggu di sini. Itu urusan bos kami, apakah bos kami melihat Anda atau tidak? Tidak masalah. Silakan pergi sesegera mungkin. Kami akan segera tutup, kata satpam itu sambil berbalik dan pergi. Pergi. Yansu bangkit dengan wajah gelap dan berjalan keluar. Anggota klan naga lainnya saling memandang dengan cemas, dan dengan cepat mengikuti di belakang Yansu. Kelompok itu berjalan keluar dari grup Lin, ketika hari sudah gelap di luar. Ada mobil yang datang dan pergi di jalan, tetapi masih belum ada mobil untuk mengangkutnya. Mereka hanya bisa datang ke halte bus, lalu naik bus lagi untuk kembali ke kantor klan naga. Sepanjang jalan, Yan Sumian merenungkan air, semua orang tahu bahwa ini tidak banyak, dan komisaris yang biasanya cukup arogan dan keras kepala seharusnya sangat tidak senang saat ini. Pada saat yang sama, Stephen Lin dalam suasana hati yang baik. Stephen Lin adalah selama ada sesuatu untuk dimakan, diminum, dan bersenang-senang, dia akan merasa bahagia. Kebahagiaan semacam ini adalah jenis kebahagiaan yang paling primitif, seperti mendapatkan uang jajan dari orang tua di malam tahun baru setelah jam kerja. Apakah kamu sudah bertemu pacar Xiao Gu? Yao Jing bertanya. Aku belum melihatnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu pria seperti apa yang bisa memenangkan hati Xiao Gu. Xiao Gu sangat tampan, lebih baik dari kebanyakan wanita yang pernah kutemui, kata Yao Jing. Itu adalah bunga sekolah pada waktu itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak setuju untuk mengejarmu karena kamu adalah gadis cantik sekolah? Tanya Yao Jing. Aku sangat sibuk saat itu, bagaimana aku bisa punya waktu untuk jatuh cinta? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Oh, Yao Jing mengangguk dan berkata, kamu tidak punya waktu, bukan karena kamu tidak menyukainya, kan? Mendengar ini, Stephen Lin sedikit mengernyit, dan kemudian dengan cepat berkata, tentu saja, tidak ada suka. Juga alasan utamanya, aku sangat tidak menyukai hal semacam itu. Petik 2. Menurutku tidak buruk, bersih, putih dan cantik, setiap pria akan menyukainya, jika kamu menyukainya, tidak apa-apa, itu semua di masa lalu kan? Yao Jing berkata sambil tersenyum. Yah, ya. Stephen Lin mengangguk, tetapi dia berteriak dalam hatinya bahwa aku percaya padamu. Di depan wanita Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa mengakui gadis mana yang Anda sukai, bahkan jika Anda menyukainya sebelumnya. Ini adalah kalimat yang harus ditekankan. Jika Anda tidak dapat memahami kalimat ini dengan baik, maka setiap kali Anda menemukan pertanyaan seperti ini yang diajukan oleh Yao Jing di masa depan, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Apakah kamu tidak tertarik padanya saat itu? Yao Jing bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kalau begitu kamu benar-benar tidak mengerti gayanya. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Jika aku mengerti gayanya, aku harus mempelajari kekejamanmu ketika aku kembali. Stephen Lin berpikir dalam hati. Pada saat ini, Gu Feiyan membawanya ke sisi Stephen Lin dan Yao Jing. Maaf, saya sedikit terlambat karena kemacetan lalu lintas di jalan, kata Gu Feiyan meminta maaf. Tidak apa-apa, kami, Stephen Lin hendak mengatakan bahwa kami baru saja tiba, tetapi ketika dia berbicara, dia melihat orang yang dibawa Gu Feiyan. Melihat ini, Stephen Lin tercengang. Bab 342. Berdiri di samping Gu Feiyan, adalah seorang pria dengan ukuran kecil dan fitur wajah yang sangat tampan. Pada pandangan pertama, Anda akan berpikir bahwa orang ini agak terlalu halus, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pihak lain tidak memiliki jakun. Oleh karena itu, orang yang terlihat sangat maskulin dalam pakaian ini sebenarnya adalah seorang wanita. Siapa ini?
Stephen Lin bertanya, melihat ke arah pihak lain. Pacarku, Zhang Xiaofei, kata Gu Feiyan. Halo, saya pacar Feiyan, kata pihak lain sambil tersenyum. Suaranya ramping, meski netral, masih bisa terdengar sebagai suara wanita. Feiyan, pacarmu apakah seorang wanita? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ya, Gu Feiyan berkata sambil tersenyum, tapi dia selalu menganggap dirinya sebagai anak laki-laki. Mengapa? Mengetahui nasib, kamu juga dari kota besar, mungkinkah kamu masih memiliki prasangka terhadap hal semacam ini? Itu tidak benar. Duduk, kata Stephen Lin. Gu Feiyan dan Zhang Xiaofei duduk bersama di depan Stephen Lin dan Yao Jing. Wajah Yao Jing juga sedikit terkejut. Dia bertanya, Feiyan, kapan kalian berdua berkumpul? Sudah lama, pasti hampir 2 tahun, kata Gu Feiyan. Ini 8 bulan 9 hari setahun. Zhang Xiaofei tertawa. Aku tidak menyangka kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Gu Feiyan tersenyum manis, wajahnya penuh kebahagiaan. Stephen Lin merasa aneh ketika dia duduk di seberangnya. Zhang Xiaofei mengatakan bahwa dia telah bersama Gu Feiyan selama 1 tahun 8 bulan, yang jelas omong kosong, karena Gu Feiyan selalu berhubungan dengannya belum lama ini. Karena kali ini bersama adalah omong kosong, maka Zhang Xiaofei ini jelas palsu. Jika memang benar, dia tidak perlu memalsukan waktu bersama, dapat dikatakan bahwa mereka baru saja bersama. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Gu Feiyan, dan menemukan bahwa Gu Feiyan kebetulan juga menatapnya. Dengan sedikit senyum di matanya, Gu Feiyan berkedip dengan Stephen Lin. Apakah kamu sudah memesan makanan? Tanya Gu Feiyan. Belum, kami akan menunggumu datang, kata Yao Jing. Sama-sama, kamu bisa memesan, kita bisa makan apa saja. Gu Feiyan tertawa. Yao Jing mengangguk, lalu memanggil pelayan untuk memesan beberapa hidangan. Piring datang dengan cepat, dan semua orang makan sesuatu sambil mengobrol. Selama seluruh makan ini, Gu Feiyan dan Zhang Xiaofei menunjukkan kasih sayang yang tak tertandingi, dan keduanya juga melakukan adegan pemotongan daging dan sayuran satu sama lain dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasakan kasih sayang yang mendalam di antara keduanya. Setelah makan selesai, suasana menjadi tenang. Stephen Lin pergi untuk membayar tagihan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Feiyan dan Zhang Xiaofei. Ini adalah pria yang kamu sukai selama bertahun-tahun, Zhang Xiaofei berkata saat mereka berjalan berdampingan dengan Gu Feiyan di jalan. Ya, tampan atau tidak? Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum. Kamu terlihat cukup tampan, tetapi istrinya sangat cantik. Saya selalu berpikir kamu adalah wanita paling cantik yang pernah saya temui, tetapi saya tidak berharap istrinya sebanding dengan Anda, kata Zhang Xiaofei. Ya, pria tampan harus cocok dengan wanita cantik, kan? Kata Gu Feiyan. Namun, selain sedikit lebih tampan, pria itu tidak memiliki hal lain untuk dipuji. Dia tidak banyak bicara di meja makan sekarang, dan dia hanya berpakaian seperti orang normal. Menarik wanita cantik seperti ini. Tidak layak bagimu untuk melajang untuk pria seperti itu selama bertahun-tahun, kata Zhang Xiaofei. Dia memiliki banyak pujian untuknya, dia memiliki rasa keadilan, cinta, uang, dan dia sangat pandai bertarung, kata Gu Feiyan dengan jari disilangkan. Tidak peduli seberapa bagus itu milik orang lain, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Zhang Xiaofei. Ya, itu tidak ada hubungannya denganku. Gu Feiyan mengangkat bahu tanpa daya. Jadi, jangan bodoh lagi. Orang-orang tidak menyukaimu. Daripada menunggunya tanpa hasil, lebih baik mencari pacar, kata Zhang Xiaofei. Gu Feiyan tersenyum dan berkata, tapi, aku hanya menyukainya. Petik 2. Zhang Xiaofei memandang Gu Feiyan, dan ada cahaya di mata Gu Feiyan. Zhang Xiaofei menghela nafas, mengangkat tangannya dan memeluk sahabatnya. Di sisi lain,
Stephen Lin dan Yao Jing juga membicarakan Gu Feiyan dan Zhang Xiaofei. Aku tidak menyangka, teman sekelasmu yang lama akan menemukan seorang wanita sebagai pacarnya. Seru Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, mungkin kaum urban modern lebih berpikiran terbuka. Menemukan wanita. Wanita harus menemukan pria. Petik 2. Kami memiliki ide yang sama. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, jika kita semua terlibat dalam homoseksualitas, maka dunia akan berakhir. Petik 2. Yao Jing memeluk tangan Stephen Lin dan menekannya melawan Stephen Lin. Dia berkata, Stephen, aku sebenarnya mengundang Gu Feiyan untuk makan malam hari ini dengan sedikit pemikiran. Biarkan aku memberitahumu, jangan marah, oke? Pemikiran macam apa? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Seseorang memberitahuku bahwa Gu Feiyan selalu mencintaimu, jadi aku ingin mengundangnya makan untuk melihat apakah dia benar-benar punya pacar dan apakah dia masih memiliki perasaan padamu, kata Yao Jing. Siapa yang banyak bicara? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Otak mati, kata Yao Jing. Lalu, apakah kamu merasa nyaman sekarang? Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Jing mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tidak akan bisa melakukan sesuatu yang seorang gadis kecil akan lakukan, tapi bagaimanapun juga, hatiku merasa sedikit aneh dan aku hanya ingin mengundangnya. Untuk makan malam, jadi saya hanya ini lancar, dan sekarang saya memikirkannya, saya merasa bahwa saya benar-benar bodoh, mengapa saya harus serius dengan apa yang dikatakan orang gila. Petik 2. Apakah itu Li Bin? Stephen Lin bertanya. Yao Jing mengangguk. Itu bukan hanya mati otak, tetapi juga bodoh, kata Stephen Lin. Takdirku, aku minta maaf padamu untuk masalah ini hari ini, kata Yao Jing. Itu tidak perlu. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar merasa tidak enak, punya bayi bersamaku di malam hari. Petik 2. Benci. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, dan kemudian berkata, tunggu. Petik 2. Tunggu untuk apa? Lin Fei bertanya. Gadis itu berkata untuk menunggu, kamu bisa menunggu dengan tenang. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kata Yao Jing. Oh, saya mengerti. Stephen Lin mengangguk. Saya pikir kehidupan seperti ini cukup bagus sekarang. Ini seperti kita sedang menjalin hubungan. Kami memiliki kesegaran jatuh cinta, tetapi juga beratnya kehidupan keluarga. Hal yang paling menakjubkan adalah kami memiliki seorang putri. Itu terasa bercampur menjadi satu, memberi orang perasaan yang aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum dan berkata, mungkin ini kasih sayang keluarga. Petik 2. Mungkin. Yao Jing tersenyum dan mengangguk, tampak seperti bunga mawar yang sedang mekar. Saat itu jam 9 malam ketika saya sampai di rumah. Begitu Stephen Lin mengendarai mobil ke garasinya, dia mendengar suara sirene datang dari pintu. Stephen Lin berdiri di pintu rumahnya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat beberapa mobil polisi mendekat dengan cepat, lalu melintas melewati pintu mereka dan pergi ke kejauhan. Tuan Lin. Chen Yu keluar dari halamannya dan menyapa Stephen Lin. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, menunjuk ke mobil polisi di kejauhan. Aku tidak tahu, sama sepertimu, aku keluar setelah mendengar suara itu. Chen Yu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak keluar malam ini? Stephen Lin bertanya. Saya baru saja kembali dari luar, bersosialisasi sebentar, dan minum ang 9 ur. Maukah Anda datang ke tempat saya untuk minum? Kata Chen Yu sambil tersenyum. Tidak, siap untuk istirahat. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu mengucapkan selamat malam kepada Chen Yu dan kembali ke rumahnya. Setelah mandi, Stephen Lin berbaring di tempat tidur dan menyalakan telepon. Segera setelah telepon dihidupkan, ada daftar panjang pesan obrolan grup. Ini adalah grup pemilik Taman Phoenix. Stephen Lin mengklik berita grup dan meliriknya,
dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yao Jing, Stephen Lin berteriak. Ada apa? Suara Yao Jing datang dari kamar mandi. Istri Xia Zhengzi hilang, kata Stephen Lin. Siapa Xia Zhengzi? Tanya Yao Jing. Itu adalah ketua komite pemilik, kata Stephen Lin. Lalu kenapa istrinya menghilang? Yao Jing keluar dari kamar mandi dan bertanya dari pintu. Aku bilang aku keluar sore ini, tapi aku belum kembali, dan aku tidak menjawab telepon. Xia Zhengzi menelepon polisi di malam hari, dan polisi baru saja datang, kata Stephen Lin. Bagaimana bos ini bisa tiba-tiba menghilang dengan sendirinya? Yao Jing bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu, tetapi komunitas villa ini agak jahat. Sekitar 1 tahun terakhir ini, termasuk istri Xia Zhengzi, 4 orang telah menghilang. Mereka semua adalah wanita, dan mereka semua adalah wanita muda. Stephen Lin berkata, "Ah, benarkah?" Yao Jing tampak terkejut. "Ya, saya mengikuti ini di internet sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah saya pindah, satu lagi hilang, tetapi orang-orang yang hilang semuanya hilang di luar, dan tidak ada yang hilang di komunitas villa. Ini juga sedikit ajaib," kata Stephen Lin. "Tanya Sina, kapan dia akan kembali?" kata Yao Jing. Apakah kamu takut?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja, ada begitu banyak orang mesum sekarang, saya tidak dapat menjamin bahwa semua wanita yang hilang ditangkap oleh orang mesum, dan kemudian dikurung di tempat-tempat seperti ini, dan mereka telah dipermalukan," kata Yao Jing. "Jangan khawatir," Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "setidaknya 3 orang melindungi Anda dari posisi yang berbeda kapan saja di sisi Anda, dan Anda pada dasarnya adalah garis 2 titik antara perusahaan dan keluarga Anda. Dan saya bersamamu hampir sepanjang waktu, tidak ada sesuatu yang akan terjadi." Petik 2. Aku tidak menyangka kamu masih peduli dengan kenyamanan istrimu. Yao Jing tersenyum dan berjalan ke kepala tempat tidur, menatap Stephen Lin dan berkata, "Itu tidak benar. Aku belum pernah makan lemakmu, tapi aku tidak bisa membuatnya lebih murah untuk orang lain," kata Stephen Lin. "Kamu gemuk, aku benci itu." Yao Jing memelototi Stephen Lin dan kembali ke kamar mandi. Stephen Lin tersenyum dan melihat orang-orang di grup mengobrol dengan ponselnya. Xia Zhengzi adalah pemilik grup pemilik dan ketua komite pemilik. Hilangnya istrinya adalah hal yang sangat sensasional, dan semua orang di grup membicarakannya. Stephen Lin sedikit mengernyit, siapa yang melakukan kasus penghilangan terus-menerus ini? Apakah itu satu orang atau geng? Apakah itu orang yang sama atau geng yang sama? Apakah orang yang hilang itu masih hidup? Polisi belum memberikan jawaban untuk semua pertanyaan ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa penjahat sangat pintar dan pandai bersembunyi. Bab 343. Stephen Lin bukan penggemar detektif, dia juga tidak memiliki rasa keadilan yang tinggi. Alasan mengapa dia memperhatikan kasus ini adalah karena kasus ini terjadi di komunitas tempat dia tinggal. Ada banyak misteri dalam kasus ini. Jika Stephen Lin tidak bisa mengetahuinya, dia akan berhenti berjalan, memikirkannya. Menurutnya, selama orang-orang di sekitarnya baik-baik saja, tidak apa-apa. Malam sudah gelap dan Stephen Lin hendak tidur ketika bel pintu berbunyi di lantai bawah. Stephen Lin bangkit dan turun dan membuka pintu. Ada beberapa polisi berdiri di luar pintu, dan ada beberapa mobil polisi di jalan yang lebih jauh. "Halo, kami dari Biro Kota. Malam ini, ada pemilik yang hilang di masyarakat. Kami menerima perintah untuk mencari semua villa di komunitas. Kami harap Anda akan bekerja sama dengan pekerjaan kami," kata seorang polisi. "Begitu banyak villa, bisakah kamu menemukannya?" Stephen Lin bertanya. "Pencarian pertama malam ini, dan dilanjutkan besok. Malam ini seluruh masyarakat akan ditutup, hanya masuk dan tidak keluar. Hari ini, kami akan mencari villa 1 hingga 10 dulu," kata polisi. "Tidak apa-apa, mari kita periksa," kata Stephen Lin.
Polisi itu mengangguk dan akhirnya menyapa orang-orang di luar halaman. Setelah itu, beberapa polisi memasuki rumah Stephen Lin dengan seekor anjing pencari dan penyelamat. Stephen Lin membangunkan Yao Jing, naik ke atas untuk menjemput Lin Wanner yang sedang tidur nyenyak, dan pergi ke ruang tamu di lantai bawah. Polisi mengambil anjing pencari dan penyelamat untuk mencari villa dengan hati-hati, tidak hanya di lantai atas, tetapi juga ruang bawah tanah di lantai bawah. Segera, pencarian selesai, dan tidak ada yang ditemukan. Setelah itu, polisi meminta maaf kepada keluarga Stephen Lin, meninggalkan keluarga Lin, dan pergi ke villa berikutnya. Stephen Lin berjalan ke sisi jalan dan melihat sekeliling. Sedikitnya ada 7 atau 8 mobil polisi dan puluhan polisi di area villa. Tampaknya Xia Zhengzi seharusnya memulai hubungannya sendiri, itulah sebabnya begitu banyak petugas polisi dipanggil untuk membantu menemukan seseorang. Stephen Lin sedikit mengernyit, jika kasus ini tidak diselesaikan, maka jika seseorang hilang di masa lalu, polisi masih akan mencari di pintu. Dia ingin mengubah ruang bawah tanah menjadi tempat yang dapat digunakan untuk menangani beberapa hal yang tidak sedap dipandang. Kali ini, ruang bawah tanah belum diubah. Jika transformasi ditemukan oleh polisi, sangat sulit untuk dijelaskan. Selama kasus ini tidak diselesaikan, tidak mungkin ruang bawah tanahnya benar-benar aman. Ini adalah hal yang agak merepotkan. Apakah sulit untuk membantu polisi menyelesaikan kasus tersebut? Stephen Lin bergumam diam-diam, dan kemudian membawa Lin Wanner pulang. Diam sepanjang malam. Malam ini adalah malam yang bising bagi penduduk Feng Huang Bieyuan. Polisi pergi dari rumah ke rumah untuk menggeledah setiap rumah. Gonggongan anjing polisi, tangisan anak-anak, dan kutukan tidak puas orang dewasa datang dari setiap rumah dari waktu ke waktu. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi-pagi dan membawa Lin Wanner untuk berlari. Jelas ada lebih sedikit orang yang berlari hari ini daripada di masa lalu, karena banyak orang tidak tidur nyenyak tadi malam, jadi masih banyak orang yang tidur saat ini. Setelah berlari, Stephen Lin kembali ke rumah, dan setelah sarapan yang disiapkan oleh Yao Jing, keluarga pergi ke sekolah dan pergi bekerja. Begitu Stephen Lin tiba di perusahaan, dia menerima telepon dari Zheng Bowen. Mengetahui nasibmu, kamu itu terlalu banyak. Zheng Bowen di ujung telepon berkata tanpa daya. Apa yang berlebihan? Stephen Lin bertanya, duduk di dekat jendela, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, dengan mata menyipit. Yansu juga komisaris provinsi Jinmin dari klan naga. Anda mencari seseorang untuk menyentuh mereka, dan Anda membiarkan taksi di kota menolak untuk mengambilnya. Yansu membuat laporan besar kemarin kepada manajemen senior, mengatakan bahwa Anda berada di Stride City menutupi langit dengan satu tangan, dan membiarkan atasan menghukum Anda dengan keras. Anda membunuh caesar itu sebelumnya, dan pihak OKC juga telah memberi banyak tekanan pada naga kami. Jika Anda melakukan ini lagi, saya mungkin harus secara pribadi menemukan Anda untuk membuat teh. Kata Zheng Bowen, kamu tidak bisa menyalahkanku. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, kalian semua tahu siapa pemilik kota Selat ini, tapi dia datang ke kantorku untuk membawaku pergi tanpa menyapa. Kucing atau anjing macam apa aku ini, Stephen Lin? Yansu agak kaku dalam pekerjaannya, dan secara prosedural, sebagai komisaris provinsi Jinmin, tidak masalah baginya untuk langsung menemuimu, kata Zheng Bowen. Itu program klan nagamu, bukan milikku, kata Stephen Lin. Kamu berani berbicara dengan klan naga seperti ini, mengetahui nasibmu, kesabaran klan naga terbatas, bahkan Tuan Guo tidak dapat membantu Anda membicarakan masalah ini, saya sarankan Anda, ketika waktunya tepat. Lihat Yansu, dia jika Anda memiliki pertanyaan, jawab saja dengan jujur, jika tidak, ketika klan naga benar-benar mengirim pejabat tingkat tinggi, Anda akan berada dalam masalah. Kata Zheng Bowen, saya tidak memiliki banyak niat buruk terhadap klan naga, tetapi jika Anda ingin mendidik saya dan memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu, Anda dipersilakan untuk datang kapan saja.
yang mengatakan, "Saya masih harus bekerja." Stephen Lin selesai dan menutup telepon. Zheng Bowen di ujung telepon sangat tidak berdaya. Ketika dia bertemu Stephen Lin, yang bisa bertarung dan membunuh, dia sangat kaya dan pengaruhnya sangat besar. Pada saat yang sama, dia mungkin menjadi kepala dari 4 mayor. Keluarga di masa depan bahkan keluarga naga sedikit meregang. Pada saat ini, ponsel Zheng Bowen tiba-tiba berdering. Zheng Bowen mengangkat telepon dan menghubungkannya. Setelah mendengarkan sebentar, dia bertanya dengan heran, "Apakah Anda yakin telah menangkap Wan Liangyu? Apakah Anda menemukan anting-anting Luo Shen di tangannya?" "Ditemukan. Saya mengerti, saya akan pergi ke tempatmu sekarang." Tanda seru petik 2. Setelah menutup telepon, Zheng Bowen buru-buru pergi. Di sisi lain, tidak lama setelah Stephen Lin menutup telepon, Dong Jian masuk ke kantor Stephen Lin. "Patriark." Dong Jian menyapa Stephen Lin. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. Di medan perang ekstrateritorial, lelaki tua itu tampaknya telah memperhatikan bahwa kamu tidak lagi berada di medan perang ekstrateritorial. Saat ini, 2 jenderal di bawah orang tua itu telah menghilang dari pandangan kami, kata Dong Jian dengan wajah serius. "Lagi pula, aku tidak bisa menyembunyikan bajingan tua itu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ketika medan perang ekstrateritorial menemui jalan buntu, Anda meninggalkan medan perang ekstrateritorial dan memasuki pertempuran klan untuk hegemoni, untuk menggunakan ini sebagai terobosan untuk membuka kebuntuan di medan perang ekstrateritorial. Jika bajingan tua itu benar-benar menemukan Anda di luar medan perang ekstrateritorial, saya khawatir itu akan membawa masalah. Masalah kecil, langkah ceroboh, kita mungkin benar-benar dikalahkan," kata Dong Jian. "Bajingan tua itu, bukankah dia baru saja menghapus anak haramnya? Adapun berusaha keras denganku, aku bukan satu-satunya di medan perang asing. Kami sangat putus asa, kami benar-benar kehilangan kedua belah pihak, dan yang murah adalah orang lain." Stephen Lin mengerutkan kening. "Lagi pula, bajingan tua itu adalah satu-satunya putra. Kamu menghapus keluarga, yaitu, memotong dupa keluarga. Dia secara alami ingin bertarung denganmu dengan putus asa," kata Dong Jian. "Yah," Stephen Lin menggosok pelipisnya dan berpikir keras. "Jika kamu bisa melepaskan Qianmian dan membiarkannya berpura-pura menjadi kamu, mungkin kamu bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tua itu. Lagi pula, Qianmian paling pandai menyamar," kata Dong Jian. "Kapan dia akan mengakui kesalahannya dan kapan dia akan kembali," kata Stephen Lin. Dong Jian tersenyum tak berdaya dan berkata, "Dia sama bangganya denganmu, tentu saja sangat sulit untuk mengakui kesalahannya, tetapi semuanya juga memperhatikan waktu. Sekarang, dalam situasi ini, kepulangannya akan sangat bermanfaat bagimu." Petik 2. Jangan katakan itu. Jika Anda tidak tahu bagaimana mengakui kesalahan Anda akan memancing selama sisa hidup Anda. Stephen Lin melambaikan tangannya, dan kemudian mencibir, "Jika bukan karena keseimbangan yang tak terpatahkan medan perang di luar dunia, aku akan mengirim bajingan tua itu ke barat, dan aku benar-benar berpikir aku takut padanya." Petik 2. Persis seperti yang kamu katakan, tapi kamu tidak lebih baik dari sebelumnya, sekarang kamu memiliki kelemahan. Dong Jian berkata dengan suara rendah. "Kelemahan?" Stephen Lin mengangkat alisnya. "Jenderal orang tua itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika mereka bertemu denganmu. Bahkan jika mereka bertemu dengan jenderalmu yang ditempatkan di medan perang di luar wilayah, itu akan mendapat diskon 55%, tapi jika mereka bertemu nonamu, wanita itu akan lebih beruntung daripada baik." Bawahan lelaki tua itu tidak peduli apakah metode mereka lurus atau tidak. Jika mereka memberitahu mereka bahwa Anda memiliki seorang istri di kota Selat, Anda masih menghargai istri Anda, dan bahkan saling mencintai, maka, nyonya, itu berbahaya. Jika Anda ingin melindungi nyonya, apakah Anda akan menemani Anda siang dan malam,
atau Anda akan memanggil jenderal Anda di medan perang di luar wilayah. Tetapi begitu ini terjadi, itu pasti akan melemahkan kekuatan kita di medan perang di luar wilayah, dan itu akan sangat meningkatkan keterpaparanmu. Tidak peduli apa, masalah ini sangat merepotkan, kata Dong Jian dengan serius. Ya. Stephen Lin mengangguk, menunjukkan ekspresi serius. Patriark, kamu masih perlu membuat keputusan sesegera mungkin tentang masalah ini, kata Dong Jian. Begitu, kamu turun. Stephen Lin melambaikan tangannya. Dong Jian mengangguk dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin melihat keluar jendela. Meskipun matahari bersinar terang di luar jendela, tapi ada sedikit kesuraman di hatinya. Dia awalnya memperkirakan bahwa bajingan tua di medan perang ekstrateritorial akan mencurigainya, itu akan menjadi masalah bertahun-tahun kemudian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bajingan tua itu mulai curiga sekarang bahwa kepergiannya dari medan perang ekstrateritorial adalah rahasia, dan pada saat yang sama, untuk mencegah musuh mengetahui bahwa dia tidak ada di sana, dia juga secara khusus mengatur stand-in untuk memimpin situasi di medan perang ekstrateritorial. Sekarang dua jenderal di bawah bajingan tua itu telah menghilang. Kemungkinan besar kedua jenderal ini telah meninggalkan medan perang ekstrateritorial untuk mencarinya. Setiap jenderal adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Stephen Lin tidak takut, tapi dia tidak memiliki cukup banyak orang di sekitarnya untuk melindungi Yao Jing. Seperti yang dikatakan Dong Jian, masalah ini sangat merepotkan. Jika Yao Jing tidak memiliki hubungan dengannya dan hanya pasangan di permukaan, itu akan menyelamatkan masalah. Pertama, Stephen Lin tidak akan peduli dengan hidup atau matinya, dan kedua, yang lain tidak akan memikirkannya. Bawa Yao Jing untuk mengancamnya. Kuncinya sekarang adalah bahwa Stephen Lin dan Yao Jing sudah memiliki perasaan satu sama lain, dan mereka biasanya tidak menyembunyikan cinta mereka. Ini menambah banyak risiko bagi Yao Jing. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, maka aku seorang tiran, bukankah itu akan berakhir? Mulut Stephen Lin sedikit terangkat, dia tersenyum main-main, lalu mengangkat tangannya dan menekannya ke lantai. Ke langit-langit jendela di depannya. Dengan telapak tangan Stephen Lin sebagai pusatnya, lapisan kabut air muncul di jendela dan menyebar ke sekeliling. Bajingan tua, terserah kamu apakah kamu ingin mati atau tidak. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri. Bab 344, Dong Jian, biarkan bajingan tua itu menyerang bajingan tua itu. Meskipun bajingan tua itu bersembunyi di tanah, jika kita menyerang secara agresif, akan sangat sulit jika dia tidak memiliki dua jenderal. Pada saat itu, cobalah untuk mengirim bajingan tua itu untuk dikirim. Dia keluar. Jenderal akan dipanggil kembali. Stephen Lin memanggil Dong Jian dan memberitahu Dong Jian tentang keputusannya. Oke, kata Dong Jian. Jika langkah ini tidak berhasil, maka saya akan kembali ke medan perang ekstrateritorial dan melakukan bajingan tua itu, kata Stephen Lin. Keseimbangan medan perang ekstrateritorial akan rusak, dan medan perang ekstrateritorial pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, kata Dong Jian. Kekacauan adalah kekacauan, setidaknya itu bisa memberiku sedikit lebih banyak waktu, kata Stephen Lin. Mungkin juga terperangkap di perairan yang bermasalah, kata Dong Jian. Jadi saya harus bergegas dan mencoba menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah tahun, kata Stephen Lin. Dimengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berpikir keras. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada ketukan di pintu. Bang bang bang, masuk, kata Stephen Lin. Pintu kantor dibuka oleh sekretaris, dan setelah itu, Bi Feiyun masuk dengan Luo Jun yang pincang. Kenapa kamu di sini? Luo Jun, kamu bisa bergerak bebas begitu cepat. Stephen Lin berdiri dari kursi dan bertanya dengan heran. Ini bukan masalah besar. Ini cedera. Saya sudah cukup menderita cedera sejak berlatih seni bela diri. Saya bisa berjalan tanpa berbaring, jadi saya bisa pulih lebih cepat, kata Luo Jun sambil tersenyum.
Duduklah, kalian berdua, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan duduk lagi. Bi Feiyun memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, kita berdua di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Selamat tinggal. Apakah kamu akan pergi? Stephen Lin bertanya. Ya. Bi Feiyun mengangguk, kali ini pertempuran telah mengungkap beberapa kekurangan Luo Jun, jadi aku berencana untuk kembali dan melatihnya dengan baik, dan berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam pertempuran 3 tahunan raja. Apakah sudah terlambat? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Luo Jun kalah dalam pertempuran ini, itu bukan tanpa keuntungan. Seorang pejuang hanya bertarung mendekati batas yang dapat membuat dirinya menjadi terobosan tercepat. Luo Jun sudah memiliki beberapa wawasan. Saya akan membantunya setelah kembali. Memasukkan wawasan ini ke dalam dirinya sendiri sudah cukup baginya untuk membuat kemajuan besar. Kata Bi Feiyun. Selamat, Saudara Luo. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Stephen, kali ini saya datang ke sini, di satu sisi, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, di sisi lain, saya juga ingin mengkonfirmasi satu hal dengan Anda, kata Bi Feiyun. Kamu bilang, petik 2, orang yang mengalahkan Caesar memakai kacamata hitam hari itu, apakah itu kamu? Bi Feiyun menatap Stephen Lin dan bertanya. Ini aku. Stephen Lin mengangguk dan tidak menyangkalnya, karena dia hanya mengenakan kacamata hitam hari itu. Selama orang yang mengenalnya telah melihat video adegan itu, tidak akan sulit untuk mengenalinya, jadi menyangkalnya adalah tak berarti. Akhirnya aku mengerti, kenapa kamu tidak mau menjadi muridku. Bi Feiyun tersenyum kesepian dan berkata, kamu telah melampaui Wuking peringkat 8 pada usia 28 tahun. Aku telah melihat videomu, aku khawatir dia sudah menjadi peringkat 10 Wuking. Hampir begitu. Stephen Lin tersenyum tanpa komitmen. 28 tahun peringkat 10 Wuking, mungkin masih raja bela diri 28 tahun. Dengan bakat seperti Anda bahkan tidak peduli dengan bimbingan manusia. Ayo, Anda seharusnya memiliki guru yang lebih menakutkan, kan? Saya bangga pada diri sendiri. Seharusnya terlihat bahwa Anda bukan jenius biasa. Kata Bi Feiyun. Aku berkata, ambisiku tidak seperti ini, kata Stephen Lin. Kamu bisa memiliki kemampuan yang mengerikan jika kamu tidak ingin berada dalam keadaan seperti ini. Jika kamu benar-benar membenamkan dirimu di dalamnya, aku khawatir dalam 10 tahun, akan ada dewa perang baru di kerajaan nagaku. Kamu tahu, Pak Tua, saya tidak memiliki hobi dalam hidup saya hanya ingin menumbuhkan jenius. Biarkan mereka menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, dan kemudian berkontribusi pada seni bela diri kerajaan naga kami. Anda adalah batu giok yang menakjubkan, saya tidak memenuhi syarat untuk mengajar kamu, tapi, aku harap di masa depan, jika kamu benar-benar menjadi dewa perang kerajaan naga, aku dapat memberikan kontribusi pada seni bela diri kerajaan naga dalam kemampuanku. Kata Bi Feiyun. Kamu seharusnya melihat pertempuran kemarin. Mengapa aku bermain? Tidak bisakah kamu memahaminya? Tanya Stephen Lin sambil tersenyum. Itu benar. Bi Feiyun tersenyum dan berkata, kamu sudah menjelaskan semuanya dengan tindakanmu. Aku sangat lega, perjalanan ini tidak ada penyesalan. Ketahuilah nasibmu jika kamu memasuki ibu kota kekaisaran. Di masa depan, kamu harus ingat untuk temukan saya. Saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan murid-murid saya, meskipun Anda adalah seorang jenius yang langka di dunia, tetapi murid-murid saya tidak buruk. Petik 2. Pasti. Stephen Lin mengangguk. 13. Kode namamu sangat menarik. Awalnya aku berencana menerimamu sebagai muridku yang ke-13. Bi Feiyun tertawa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika ada waktu di masa depan, itu akan menjadi ide yang baik untuk berlatih di bawah sekte Anda untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Saya ingat kata-kata Anda, murid ke-13 sekte saya selalu untuk Anda. Pertahankan. Seni bela diri tidak ada habisnya.
Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda harus berlatih dengan rajin. Meskipun saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan Anda, saya telah hidup selama beberapa dekade, dan saya akan selalu memiliki beberapa wawasan tentang seni bela diri itu bisa membantumu. Aku harus mengobrol baik denganmu. Setelah mengatakan itu, kita masih harus mengejar pesawat, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak, akan ada periode nanti. Kata Bi Feiyun dengan tangan tergenggam. Akan ada periode di masa depan. Stephen Lin juga melipat tinjunya sebagai balasan, dan kemudian mengirim keduanya keluar dari kantornya. Menyaksikan keduanya pergi, Stephen Lin memiliki perasaan samar di hatinya bahwa dia dan keduanya, dan bahkan murid Bi Feiyun itu, harus segera bertemu. Di bawah grup Lin. Tuan, sayang sekali. Jika dia benar-benar mau memujamu, mungkin keinginanmu yang sudah lama terpendam bisa terwujud, kata Luo Jun dengan penuh emosi. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Bi Feiyun tersenyum dan berkata, jika seseorang seperti Stephen Lin membungkuk kepadaku hanya karena aku mengatakan beberapa patah kata, maka aku akan memandang rendah dia sebagai gantinya. Saudara-saudara memujamu sebagai guru hanya karena kamu mengucapkan beberapa patah kata. Luo Jun berkata dengan ekspresi aneh. Bisakah kamu dibandingkan dengan Stephen Lin? Kamu adalah jenius biasa, tetapi Stephen Lin adalah jenius yang tiada taranya. Kata Bi Feiyun. Tuan, kamu tidak meremehkan muridmu sendiri dan meninggikan orang lain, kan? Luo Jun berkata dengan sedih. Aku bilang kamu jenius, apakah aku merendahkanmu? Bi Feiyun bertanya dengan wajah tegas. Itu tidak benar. Luo Jun menggaruk kepalanya, lalu berkata, Tuan, bisakah aku benar-benar mengejar pertempuran untuk gelar raja dalam beberapa bulan? Tidak ada masalah, kuncinya adalah Stephen Lin ingin dia berpartisipasi dalam pertempuran raja. Kami telah ditekan selama beberapa tahun dalam pertempuran raja. Jika Stephen Lin dapat berpartisipasi, mungkin kali ini pertempuran raja, kami naga seni bela diri nasional dapat bangkitlah dengan kuat. Bi Feiyun berkata dengan serius. Bukankah dia hanya master bela diri peringkat 10? Paling-paling, seorang raja bela diri peringkat pertama, bahkan jika dia berpartisipasi, dia tidak akan bisa memukau orang lain, kan? Luo Jun berkata dengan curiga. Kau tahu kan, dia baru berusia 28 tahun. Jika dia berpartisipasi dalam King Conferring Battle pada pertengahan tahun depan, dia akan menjadi peringkat pertama berusia 29 tahun. Raja bela diri. Berapa kali ini terjadi dalam sejarah? Seorang raja seni bela diri tingkat pertama di bawah usia 30 harus ditelusuri kembali ke Xiao Chentian, Raja Naga Putih lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi Xiao Chentian juga bernama Raja Seni Bela Diri peringkat pertama ketika dia berusia 30 tahun. Jika Stephen Lin dapat dinobatkan sebagai Raja Seni Bela Diri peringkat pertama pada usia 29, ini berarti pasti akan ada dewa perang di kerajaan naga kita di masa depan. Tidak bisakah ini mengejutkan orang lain? Bi Feiyun bertanya. Ya. Luo Jun mengangguk, dan kemudian berkata, namun, kali ini, kakak laki-laki ke-8 dari pertempuran raja pernah berkata bahwa dia akan dikejutkan oleh 4 keterampilan, saya tidak tahu. Jangan sebut penjahat itu padaku. Bi Feiyun berkata dengan wajah gelap. Ya. Luo Jun mengangguk lagi dan lagi, lalu meninggalkan grup Lin bersama Bi Feiyun. Di sisi lain, di kantor Stephen Lin. Stephen Lin mengirim Luo Jun pergi, memeriksa waktu, dan meninggalkan kantornya. Stephen Lin langsung pergi ke tempat parkir bawah tanah seperti biasa. Ketika dia berjalan ke mobilnya, dia melihat sekelompok orang yang tidak terduga. Kelompok itu berdiri di samping mobilnya, masing-masing berseragam dan memegang map. Pemimpinnya adalah Yan Su, yang telah memiliki hubungan satu sama lain. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke mobilnya dan membuka kunci mobil. Bagaimana aku bisa menunggumu jika kamu tidak ada di sini?
Yan Su berkata sambil mencibir. Apakah kamu mencari saya? Jika kamu mencari saya, pergi ke sekretaris saya secara langsung dan biarkan dia menghubungi saya, oke? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Stephen Lin, berhenti berpura-pura gila dan bertingkah bodoh. Kemarin kami menunggumu di perusahaanmu selama sehari dan tidak melihat siapapun. Pada akhirnya, seseorang dari perusahaanmu mengatakan bahwa kamu akan pergi setelah bekerja. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa kami akan datang kepadamu, kan? Orang-orang naga bertanya dengan keras. Kamu menungguku selama sehari kemarin. Lalu aku benar-benar tidak tahu. Mungkin meja depan berpikir tidak perlu melaporkannya. Lagi pula, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang baik jika kamu menemukanku, kata Stephen Lin, dan melirik pria yang bersandar di mobilnya. Seseorang dari ras naga berkata, mobil saya lebih dari 20 juta yuan, dan seluruh tubuhnya terbuat dari serat karbon. Jika Anda menyentuh goresan, Anda akan kehilangan 1 tahun gaji. Petik 2. Pria itu buru-buru mengambil langkah ke samping, dan kemudian berkata dengan ekspresi jijik. Kapitalis yang menjijikkan. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan itu. Saya adalah warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Dan mematuhi hukum. Saya juga pembayar pajak besar di Stride City. Bagaimana saya bisa menjadi kapitalis? Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, jangan mengolok-olok orang lain untuk menghasilkan uang. Jika tidak, Anda akan terlihat jelek. Petik 2. Stephen Lin, kami mencarimu untuk bisnis, kata Yan Su. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicarakan nanti. Stephen Lin berjalan ke kursi pengemudi dan membuka pintu. Pintu gunting terbuka perlahan, Stephen Lin duduk dan menutup pintu. Bang bang bang, Yan Su menepuk jendela mobil. Stephen Lin menurunkan jendela mobil dan bertanya, ada apa? Sederhananya, apa yang terjadi pada keluarga Ou di Provinsi Guangdong terkait dengan Anda? Apakah kematian Oh Haoran terkait dengan Anda? Apakah kematian Oh Chen terkait dengan Anda? Apakah kamu tahu keberadaan saudara-saudara keluarga Li? Kamu, Om. Stephen Lin tiba-tiba menyalakan mobil, dan suara mesin yang membosankan bergema di seluruh garasi bawah tanah. Aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Jika kamu tidak percaya padaku, selidiki sendiri. Kapan kamu akan mengajukan surat perintah penangkapan, dan kapan kamu akan datang kepadaku? Petik 2. Setelah berbicara, Lindsay memerintahkan perpindahan gigi dan menginjak pedal gas. Mobil senilai 20 juta bergegas keluar dan menghilang di depan Yan Su dan yang lainnya dalam sekejap. Bab 345. Yan Su berdiri di sana, mengerutkan kening. Sebagai generasi muda yang paling menonjol dari klan naga, dia telah menghadapi banyak lawan yang sulit, tetapi Stephen Lin di depannya ini adalah yang paling sulit. Tentu saja, salah satu alasan utama adalah bahwa manajemen atas tidak mengizinkannya mengambil tindakan khusus terhadap Stephen Lin tanpa izin. Jika tidak, ketika bertemu seseorang seperti Stephen Lin, Yan Su akan langsung mengirim para pejuang dan mengikat mereka ke kantor klan naga. Sekarang, sikap ambigu para pemimpin senior klan naga terhadap Stephen Lin telah membuat Yan Su sedikit terkekang. Klan naga selalu menggunakan kekerasan untuk membuka jalan, dan ketika mereka tidak dapat menggunakan kekerasan, kemampuan mereka untuk menangani urusan tidak sebaik polisi biasa. Pada saat ini, ponsel Yan Su berdering. Direktur Zeng, Yan Su berkata dengan hormat. Beberapa orang dari kantor pusat dan saya akan segera pergi ke bandara, dan kami akan mengatur agar beberapa mobil datang, kata ujung telepon yang lain. Apa yang dilakukan orang-orang dari markas besar? Yan Su bertanya dengan curiga. Itu bukan pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan, kata ujung telepon yang lain. Saya mengerti. Yan Su menutup telepon dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, atur kendaraan untuk pergi ke bandara, seseorang dari markas akan datang. Petik 2. Ya, di jalan di Stride City,
super mobil sport itu bergerak maju. Deru mesin terus meledak, dan orang-orang hanya bisa melihat ke samping. Stephen Lin memegang kemudi dengan satu tangan dan telepon dengan tangan lainnya. "Pacarmu, ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Ini pacarku. Aku suka wanita, kan?" Suara Gu Feiyan datang dari ujung telepon. "Jika kamu menyukai seorang gadis, maka kamu harus menjadi pacar. Bagaimana kamu bisa menjadi pacar?" Stephen Lin bertanya. "Karena dia T dan aku P, jadi dia pacarnya," kata Gu Feiyan. "Perjalanan pulang," Stephen Lin berkata dengan cemberut. "Kamu tidak mengerti ini, kan? Dalam hubungan kita, pihak yang menyerang adalah T, dan pihak yang menerima adalah P, artinya, aku yang berbaring, mengerti?" Gu Feiyan tersenyum, bertanya. "Jangan mengemudi, mengapa kamu berbaring? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa pacarmu palsu?" Kata Stephen Lin. "Aku tahu kamu masih bertanya." Gu Feiyan bertanya. "Apa nada bicaramu?" tanya Stephen Lin. "Tidak bisakah kamu mendengar nada suaraku?" Gu Feiyan bertanya secara retoris. "Aku bertanya padamu, mengapa kamu menemukan seorang wanita untuk berpura-pura menjadi pacar? Mengapa kamu tidak menemukan seorang pria?" Kata Stephen Lin dengan cemberut. "Karena aku takut kamu akan cemburu ketika aku menemukan seorang pria," kata Gu Feiyan. "Persetan, apakah aku akan memakan cukamu?" kata Stephen Lin. "Lalu siapa yang tahu? Saya yakin itu seperti acara TV. Tidak peduli seberapa Likdok menjilat Sang Dewi tidak akan menyetujuinya. Akibatnya, Likdok menemukan seorang wanita, dan Sang Dewi cemburu," kata Gu Feiyan. "Ini hidup, bukan serial TV khusus. Jika kamu dapat menemukan pacar laki-laki, aku akan menyalakan petasan untukmu, terutama yang bisa berputar ke langit," kata Stephen Lin. "Ayah, apakah kamu menginginkan orang lain?" Gu Feiyan berkata sedih. "Persetan denganmu," kata Stephen Lin dan menutup telepon. "Sungguh monster," Stephen Lin bergumam diam-diam, dan kemudian mengendarai mobil ke jalan tol, menuju kota Tianlu. 1 jam kemudian, mobil Stephen Lin melaju keluar dari jalan raya, dan kemudian, Stephen Lin melaju sampai ke pantai. Pada akhirnya, Stephen Lin datang ke pintu masuk area villa di Les. Ketika penjaga keamanan di pintu masuk villa melihat mobil Stephen Lin, dia bahkan tidak menghentikannya, dia hanya membuka pintu dan membiarkannya pergi. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk ke penjaga keamanan, lalu mengendarai mobil ke komunitas. Menurut informasi yang diberikan oleh Dong Jian, Stephen Lin memarkir mobil di pintu sebuah villa tertentu. Beberapa supercar diparkir di depan villa. Stephen Lin keluar dari mobil, mengangkat telepon dan menelepon Dong Jian. "Apakah kamu yakin itu villa No. 3? Jangan malu jika kamu salah masuk," kata Stephen Lin. "Orang-orang di bawah mengikuti Li Bin selama sehari kemarin. Li Bin mengadakan pesta di Villa No. 3 tadi malam, dan dia tidak keluar sepanjang hari," kata Dong Jian. "Kalau begitu aku tahu," kata Stephen Lin, menutup telepon dan berjalan menuju pintu villa. Ada beberapa pria kuat berjas berdiri di pintu villa. Orang-orang ini mengenakan kacamata hitam dan headphone, dan mereka tahu bahwa mereka adalah pengawal dengan melihat mereka. "Siapa kamu?" tanya seorang bodyguard. "Aku di sini untuk mencari Li Bin, apakah dia di dalam?" Stephen Lin bertanya. "Li Shao, apa yang kamu lakukan dengan Li Shao?" tanya pengawal itu. "Apakah dia di dalam?" Stephen Lin bertanya. "Sebutkan nama dan tujuanmu, dan aku akan memberitahumu," kata pengawal itu. "Sepertinya dia ada di sana." Stephen Lin tersenyum, dan tiba-tiba menembak, meninju perut pengawal itu secara langsung. Seluruh tubuh pengawal itu berubah menjadi busur seperti udang, memegangi perutnya dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa pengawal di sebelahnya bereaksi dengan cepat dan segera menyerang Stephen Lin. Bang bang bang. Stephen Lin menjatuhkan pengawal yang tidak lemah ini ke tanah dalam beberapa pukulan. Setelah itu,
Stephen Lin dengan mudah mendorong pintu villa dan berjalan masuk. Begitu dia memasuki pintu, Stephen Lin mencium bau alkohol yang kuat. Ada banyak botol Ang 9 Ur dan puntung rokok di tanah. Dapat dilihat bahwa ada banyak minuman di sini tadi malam, Ang 9 Ur asing, bir, sampahnya, dan segala macam botol Ang 9 Ur. Ada seorang wanita berbaring di sofa di ruang tamu. Dia tidak memiliki helai di tubuhnya. Dari belakang, dia terlihat sangat bagus dan indah. Melihat sofa lain, ada seorang pria berbaring di sana mengenakan pakaian dalam. Pada saat ini, keduanya berada di alam mimpi, tidak menyadari bahwa Stephen Lin ada di sini. Ada beberapa kondom bekas di tanah, bisa dibayangkan selain minum, ada beberapa perilaku yang tak terlukiskan di sini tadi malam. Stephen Lin tidak terkejut, lingkaran orang kaya seperti ini. Alkohol dan seks adalah dua poin utama dalam hidup mereka. Mereka memiliki wanita yang tidak ada habisnya. Untuk memuaskan kesombongan mereka, banyak wanita maju satu demi satu ke orang kaya. Berkumpullah dan biarkan mereka bekerja keras untuk diri mereka sendiri, hanya untuk dapat memposting foto pesta villa yang sangat mewah di lingkaran teman. Stephen Lin mencari beberapa kamar di lantai bawah, tetapi tidak dapat menemukan Li Bin, jadi Stephen Lin naik ke lantai 2. Tidak banyak kamar di lantai 2, dan hampir setiap kamar memiliki pria dan wanita. Beberapa lebih dari satu laki-laki. Pada akhirnya, Stephen Lin melihat Li Bin tidur di sebuah kamar di sudut jauh. Di sebelah Li Bin terbentang kecantikan yang mempesona, yang jelas merupakan dewi dalam hal wajah dan tubuh, dan saat ini kecantikan ini mengenakan satu set pakaian dalam bermotif macan tutul. Stephen Lin mengambil ponselnya dan mengambil foto sebagai souvenir. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan berjalan ke toilet di sebelahnya, dan mengeluarkan baskom berisi air. Stephen Lin berjalan ke tempat tidur dan menuangkan air dari baskom langsung ke tubuh Li Bin. Li Bin dan wanita cantik di sampingnya tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Apa yang terjadi? Li Bin melihat sekeliling dengan ngeri, hanya untuk melihat Stephen Lin duduk di tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Siapa kamu? Apakah kamu gila? Si cantik bergambar macan tutul juga melihat Stephen Lin, dan memarahinya dengan penuh semangat pada Stephen Lin. Pergi. Stephen Lin berkata kepada si cantik bergambar macan tutul. Kamu menyuruhku keluar. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu. Si cantik bercorak macan tutul menunjuk ke Stephen Lin dan hendak memarahinya ketika dia melihat wastafel terbang ke arahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, wanita itu pingsan. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Li Bin menunjuk Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa Anda menelepon istri saya 2 hari yang lalu dan mengatakan kepadanya bahwa teman sekelas kuliah saya Gu Feiyan selalu mencintai saya. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tubuh Li Bin tiba-tiba bergetar dan berkata, Stephen Lin, aku tidak berbicara omong kosong tentang ini, kan? Tentu saja tidak, kata Stephen Lin. Itu dia, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Li Bin. Kamu harus tahu bahwa terkadang berbicara terlalu banyak bukanlah hal yang baik, kata Stephen Lin. Aku sainganmu dalam cinta, dan aku secara alami akan mengawasi segala sesuatu tentangmu. Kamu bisa melakukan hal yang sama padaku. Jika kamu menggunakan kekerasan, kamu akan mendapat masalah, Stephen Lin. Li Bin berkata dengan gugup. Tidak, saya pikir kekerasan adalah cara terbaik. Saya awalnya berencana untuk membiarkan orang-orang di bawah komando saya datang, tetapi setelah memikirkannya, apa gunanya memukul seseorang jika Anda tidak melakukannya sendiri? Kata Stephen Lin dengan senyum. Stephen Lin, kamu tidak bisa memukulku, jika kamu memukulku, ayahku akan bertarung denganmu. Li Bin berteriak, apakah ayahmu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Stephen Lin, kamu harus tahu bahwa kamu sekarang berada pada waktu yang kritis untuk memperjuangkan hegemoni.
Kamu harus mencurahkan seluruh kekuatanmu untuk memperjuangkan hegemoni. Tidak perlu menyia-nyiakannya untukku. Aku berjanji untuk tidak memanggil Yao Jing lagi. Atau untuk memukulmu. Tidak apa-apa untuk laporan kecil. Kami tidak perlu benar-benar melakukannya. Kata Li Bin. Bukankah lebih bagus jika kamu memikirkannya lebih awal? Kamu harus menunggu sampai sekarang, kata Stephen Lin, menggerakkan tangan dan kakinya, dan kemudian berkata, aku akan memberimu pelajaran hari ini, ingat nanti, kamu sangat cerewet di depan wanitaku. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan menuju Li Bin. Tidak, Stephen Lin, jika kamu berani memukulku, klan naga tidak akan melepaskanmu. Teriak Li Bin. Apakah Anda pikir saya akan meninggalkan pegangan untuk klan naga untuk mengganggu saya? Seni bela diri kerajaan naga sangat ajaib. Ada keterampilan bela diri yang tidak melukai orang, tetapi itu membuat orang sangat menyakitkan. Anda bisa merasakannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Beberapa detik kemudian, jeritan terdengar, membangunkan orang mabuk lainnya di villa, dan semua orang berlari ke kamar Li Bin, hanya untuk menemukan bahwa pintu kamar terkunci. Jeritan Li Bin terus terdengar dari kamar. Semua orang bergegas mencari sesuatu dan mendobrak pintu. Ketika semua orang bergegas ke kamar Li Bin, hanya ada 2 orang di kamar Li Bin, 1 Li Bin, dan seorang wanita cantik yang menemani Li Bin untuk malam musim semi tadi malam. Si cantik dalam keadaan koma, sementara Li Bin berbaring di tempat tidur dengan font besar. Tangan dan kakinya diikat, dan tidak ada benang di tubuhnya. Dia hanya berbaring di sana, meratap terus-menerus di mulutnya. Sakit sampai mati, selamatkan aku, sakit sampai mati. Teriak Li Bin. Orang-orang dengan cepat membebaskan Li Bin. Sakit sampai mati, ibu, bawa aku ke rumah sakit, aku sekarat. Teriak Li Bin. Orang-orang yang sedikit keriput saling memandang dengan cemas, meskipun Li Bin berteriak kesakitan, dia tidak terluka sama sekali. Ini luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.